Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Priam Mahyudin, M2033018, Prodi Teknik Informatika di Universitas Negara. Oke, kali ini saya akan memberikan tutorial cara membuat aplikasi menggunakan database. Sebelum itu kita membuat database-nya dulu di Microsoft Access. Ini saya sudah buka. Pertama-tama kita masuk ke blank database, kita klik satu kali aja. Nah, maka akan tampil seperti ini. Kita save. Di sini saran saya penyimpanannya itu sama seperti satu folder dengan penyimpanan aplikasi yang akan dibuat. Ini kita ganti namanya dulu. Contohnya tugas, terus bawahnya kita ganti menjadi format 2002 sampai 2003 agar Delphi-nya bisa membaca. Oke, kita oke. Setelah itu kita create atau mulai. Setelah itu kita bagian pojok kiri atas, kita klik bagian view, kita klik satu kali, nanti akan keluar tabel seperti ini. Kita ganti namanya sesuai nama tabel database saja agar lebih mudah. Kita oke kan. Nah, tampilannya akan berubah ini. Kita ganti yang file name sesuai yang kita inginkan, contohnya saja auto numbernya kita ganti, dan data tipenya kita ganti menjadi source flag atau number juga bisa. Yang akan saya contohkan source flag. Nah, bagian fit size kita ganti, karena kalau 255 itu besaran, kita ganti menjadi 14. Oke, setelah itu kita save. Nanti kita save caranya dengan save saja langsung, karena saya sudah membuat, jadi saya tidak save lagi. Saya melakukan saja. Ini database yang saya buat. Nah, ini nomor pemesanan, nama, kontak. Ini size tadi itu fungsinya buat ini, memberikan jarak antar tabel atau kelebaran tabel ini. Nah, kali ini ya. Oke, setelah itu kita ke Delphi-nya. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Delphi-nya. Nah, di sini kita bisa mendesainnya sesuai yang kita inginkan. Contohnya, ini biasanya seperti ini. Nomor pemesanan saya menggunakan label, dan bawahnya lagi menggunakan index, masih di standar. Nah, untuk tanggal saya menggunakan data time picture yang bisa kita ambil dari Win32 yang ini, data time picture. Oke. Nah, untuk gambar kita bisa mengambilnya dari sini. Ini gambar. Nanti kita bisa isikan bagian sini. Bagiannya picture. Yang non kita isikan. Nah, di sini karena saya sudah, jadi saya tidak usah. Saya hapus lagi aja. Oke, sekarang untuk mengoneksikan database yang tadi sudah kita buat ke Delphi, kita membutuhkan 4 item. Pertama,
Pertama kita membutuhkan Adobe Connection, Adobe Query, dan data source untuk menampilkan ke sini dpkg-nya. Adobe Query kita bisa Adobe Query dan Adobe Connection. Adobe Connection dan Adobe Query kita bisa ambil di bagian Adobe. Nah sini yang pojok ini Adobe Connection-nya, ini Adobe Query-nya, dan untuk data source-nya kita bisa ambil di data akses ya, ini pojok sendiri pojok kanan data source. Dan untuk ini untuk menampilkan DB grid-nya, untuk menampilkan database-nya kita menggunakan data control yang ini, dan DB grid contohnya seperti ini. Nah nanti kita tinggal ngatur ukurannya, karena saya sudah, jadi saya hapus saja. Oke, kita mulai saja mengkoneksikan dengan cara pertama kita klik 2 kali Adobe Connection, dan nanti akan otomatis akan muncul seperti ini. Bagian build kita klik 1 kali aja. Nah di data source kita isikan lokasi kita menyimpan database-nya. Nah ini yang di PC recovery tugas besar, kita klik bagian pinggirnya, kita copy, kita pastikan di sini. Nah, kita garis miring, kasih nama database-nya, punya namanya tugas. Terus nah, kita kembali lagi ke sini, ini bagian tugas apa, nah bagian tugas kita klik kanan, kita pilih paling bawah yang property. Nah tugas dan yang bagian table of file Microsoft Access Database. Nah yang kita butuhkan adalah yang ini, yang dalam kurung .mdb. Kita bisa salin atau bisa salin saja. Kembali lagi ke sini. Nah kita bisa pastikan di sini. Kalau enggak kita bisa ketikkan mdb. Oke, kita tes connection dengan tes connection. Kita tes, tunggu bentar. Oh maaf ada kesalahan, ini bagian sini. Oh ini yang salah. Seharusnya kan tugas besar garis miring tugas .mdb. Oke, kita tes lagi. Nah setelah ini berarti koneksinya sudah berhasil, kita oke kan? Oke, kita oke kan? Setelah itu kita ke Adobe Query. Nah di sini bagian connection, bagian sini bagian connection kita isikan dengan Adobe Query 1, Adobe Connection 1. Terus bagian SQL di stringnya kita isikan dengan ini, select bintang from tugas. Jika tugas itu nama database-nya, jika sudah kita oke saja. Nah masih di Adobe Query, kita scroll aja paling atas bagian aktif, yang atas sendiri dari false kita ubah menjadi true. Oke, setelah itu kita ke data source, datasetnya kita isikan dengan ini Adobe Query. Nah maka akan otomatis di bagian sini bagian DB grid-nya akan keisi. Ini karena sudah terisi karena saya sudah pernah mengisinya. Setelah itu kita mulai saja mengcodingannya. Saya besarin dulu, saya besarin saja. Nah seperti ini. Untuk menyimpan data ke sini menggunakan tombol simpel, dan ini ada sintaknya.
Adobe query 1.appen untuk menyimpan. Ini kan nama file database-nya, database atau apa itu. Nah, ini nomor pemesanan atau yang lainnya itu biasakan urut agar sesuai yang sini, agar nanti tampilannya sesuai. Nah, sampai sini saja sebenarnya sudah cukup, tapi ini saya tambahkan lagi agar setelah data masuk, bagian nomor pemesanan, nama kontak dan lain-lain nanti kosong lagi. Oke, setelah itu ke bagian edit. Untuk mengedit data yang sudah pernah disimpan, kita klik 2 kali saja. Nah, di sini ini sama seperti sintaknya, sama seperti simpan, cuma bedanya itu pada bagian ini. Kalau edit kita ketikkan edit, kalau simpan kalau simpan kita menjadi event. Nah, setelah itu kita hapus. Untuk menghapus data yang ada di database, ini sintaknya. If mas yakin ingin hapus, ini kan ada ini untuk mengeluarkan peringatan apakah yakin ingin menghapus data. Jika yes, maka salah satu data yang dipilih akan kehapus. Jika cancel, maka tidak jadi, maka akan keluar. Tampilkan data. Ini untuk menampilkan data semua data yang ada di database, kecuali yang sudah dihapus. Kalau yang sudah dihapus tidak bisa. Ini ada query 1 select. Ini seperti nama yang tadi yang di SQL. Tugas itu nama database-nya. Oke. Nah, untuk bagian pencarian, contohnya jika ingin kita mencari Anton, maka nanti akan di sini akan cuma satu muncul nama Anton. Kita menggunakan ini sintaknya SQL seperti yang ini, seperti munculkan, cuma di sini itu lebih rinci lagi. From tugas username itu yang ini nama orang dan akan ketikkan di edit 7. Contohnya kalau kita ngetikkan di edit 7, kita cari, maka nama yang ada di edit 7 itu akan ditampilkan 1. Oke. Untuk keluar kita menggunakan ini seperti yang tadi yang dihapus. Kalau hapuskan yakin ingin menghapus data. Ini formatnya sama saja, cuma beda di sini. Kalau hapus keluar itu close, kalau hapus delete. Tambahan ada query karena ini kan buat hapus database-nya. Oke, bonus. Contohnya kan jika kita ingin mengisikan nomor pemesanan, kita kan harus pertama kita klik nomor pemesanan dulu, nanti kita pindah lagi ke nama, ke kontak, ke editnya buat mengisikan. Di sini saya akan membagikan sintak agar ketika kita menekan tombol enter pada keyboard, maka otomatis akan pindah. Caranya kita klik saja bagian edit. Ini saya kecilin dulu. Nah, ini kan edit 1, maka akan sini bagian sini apa? Yang object inspector. Nah, kita ke event. Nah, bagian on key up. Yang ini ada tulisannya edit. Ini sudah ada tulisannya karena saya sudah pernah isikan. Kita klik saja 2 kali, start. Nah, dan sini kita isikan seperti ini. Oke, 3 sama dengan 13 dan select next edit 1. Edit 1 itu nama ininya, nama editnya yang ini, dan seterusnya. Jika memang yang kedua, edit 2 ya sama saja seperti yang edit 1, cuma bedanya nanti namanya doang. Kalau edit 1 namanya yang ini
Ini kan edit 2, edit 2. Kalau edit 1 namanya edit 1, kalau edit 2 edit 2, dan seterusnya. Agar kita bisa menampilkan atau jika ada tombol hapus dan edit, fungsinya itu jika agar kita bisa menghapus, fungsi hapus yaitu menghapus salah satu data. Untuk bisa menghapus salah satu data, kita kan harus bisa masuk ke database-nya. Itu dengan cara kita memasukkan sintak, dengan cara kita klik satu kali saja. Nah, kita pindah ke event yang masih object inspector yang sini, yang object inspector, kita ke event. Nah, on db klik, kita klik saja, klik 2 kali secara cepat seperti yang tadi yang edit 1. Nah, maka akan seperti ini. Edit 1 yang ini seperti ini. Biasakan edit 1 itu ngurut edit 1, 2, 3, edit 1, edit 2, edit 3, dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nomornya ini urut edit 1, apa yang ada di edit 1 tadi yang inputkan, terusnya sampai edit 6. Tetapi seperti itu juga. Oke, setelah itu kita run saja. Oke, seperti yang sudah saya jelaskan semua, kita coba run saja. Kita tunggu sampai kita besar saja. Nah, seperti ini. Tanya saja, kita mengisikan nama Yanto. Kita isikan dulu. Nah, dengan nama Yanto. Ini isinya bebas, kontak, nah sini saja, jumlah terus bebas juga, tanggal bebas, kita contohnya 5 juga, titik jemput, rumah Yanto, rumah Yanto. Tujuannya bebas, saya isikan ke pantai. Pantai saja lah. Oke, kita simpan pada tombol simpan, kita klik satu kali. Nah, maka data sini akan kosong karena sudah dipindahkan di sini database-nya. Setelah itu, jika kita ingin mengedit salah satu saja atau menghapus data yang ada di database, caranya kita klik satu kali saja, klik contohnya pada Yanto yang tadi. Nah, jika klik satu, ini fungsinya buat menghapus data yang ada, dan kita klik saja tombol hapus, maka akan keluar seperti ini. Yakin ingin menghapus data, jika ya maka data yang ada di database, data Yanto yang ada di database akan dihapus. Jika cancel, maka data Yanto tidak jadi dihapus. Kita cancel saja. Nah, untuk menampilkan data ini untuk fungsi edit yaitu untuk ini, jika kita klik 2 kali pada database, contohnya data Yanto, kita klik 2 kali. Nah, maka di sini akan muncul kembali data yang kita isikan tadi. Dan jika ingin mengeditkan contoh jumlah bus atau titik jemput, kita ganti menjadi balai desa. Balai desa atau kalau enggak masjid agung, masjid agung.
Kalau jika pernah disimpan, kita menggunakan edit 1 agar nanti di sini kan bisa berubah. Contohnya kan tadi di sini kan Rumah Yanto titik jemput. Di sini kita ganti menjadi Masjid Agung. Coba kita coba klik edit. Nah, maka di sini akan hilang dan di database-nya di Masjid Agung Demak akan berganti dari tadi yang Rumah Anton menjadi Masjid Agung Demak karena sudah kita ganti. Oke, kita coba untuk mencari data. Mencari data ini yang cari, tombol cari. Pertama-tama kita isikan dulu. Contohnya nama Yanto. Yang kita isikan tadi, kita Yanto. Yanto. Nah, jika sudah, kita cari. Kita klik saja tombol cari. Klik. Maka akan tampil seperti ini. Cuma satu. Dan jika kita ingin menampilkan data yang ada, semua data yang ada di database, kita tinggal klik saja tampil data, maka akan berubah. Kita dan oke, kita cari. Nah, kita akan menggunakan hapus tadi kan di cancel. Coba kalau kita di yes saja, ini kan ada data Yanto, kita yeskan saja. Oke, maka akan hilang. Kita coba tampilkan data apa masih ada, maka ya nggak ada kan, sudah hilang. Nah, oke, jika sudah selesai menggunakan, kita bisa keluar. Maka akan keluar seperti ini lagi. Jika yes keluar, maka akan keluar dari database aplikasi. Dari aplikasi ini, jika cancel maka tidak jadi, kita yeskan saja karena sudah selesai. Nah, maka akan kembali lagi seperti ini. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian yang mau belajar database. Bila ada kesalahan dalam ucapan atau keterangan kurang jelas, saya mohon maaf karena di sini kondisinya juga lagi hujan, mungkin agak ganggu suaranya. Saya tutup video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.